otak, malah Barbie pusing bolak-balik. Aman. Mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Cek pusing banget, coy. Latar belakang dan penyebab perang. Perang Dunia Pertama merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi pada awal abad ke-20. Perang ini berlangsung pada 1914 sampai 1018 dan melibatkan banyak negara, terutama negara-negara Eropa. Walaupun perang awalnya terjadi di Eropa, dampaknya dirasakan oleh berbagai wilayah di dunia. Perang Dunia Pertama tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi diawali oleh berbagai masalah seperti persaingan antar negara, imperialisme, nasionalisme, perlombaan senjata, dan terbentuknya aliansi militer. Sebelum perang terjadi, negara-negara Eropa berlomba menjadi negara yang paling kuat. Inggris, Prancis, dan Jerman berusaha memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya, termasuk menguasai daerah jajahan di Afrika dan Asia. Persaingan tersebut menimbulkan rasa tidak percaya dan perselisihan antar negara. Keadaan semakin tegang karena terbentuknya dua kelompok besar, yaitu Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, serta Triple Entente yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Selain itu, nasionalisme juga semakin kuat, terutama di wilayah Balkan. Austria, Hungaria, dan Serbia memiliki hubungan yang buruk karena adanya masalah nasionalisme dan persaingan di wilayah tersebut. Pada 28 Juni 1914, ketika Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria Hungaria, bersama istrinya Sophie dibunuh oleh Garfield Princip di Sarajevo, Austria Hungaria kemudian menyatakan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914 karena adanya sistem aliansi. Rusia mendukung Serbia, Jerman mendukung Austria Hungaria, dan negara-negara lain. Akhirnya ikut terlibat konflik tersebut, kemudian berkembang menjadi Perang Dunia Pertama. Tokoh penting dan jalannya perang. Dalam Perang Dunia I terdapat banyak tokoh penting. Dari pihak Jerman terdapat Kaisar Wilhelm II, dari Austria Hungaria terdapat Kaisar Franz Joseph I, dan dari Rusia terdapat Ras Nicholas II. Dari Inggris terdapat David Lloyd George, sedangkan Prancis memiliki tokoh penting seperti Georges Clemenceau. Ketika Amerika Serikat bergabung dalam perang, Presiden Woodrow Wilson juga menjadi salah satu tokoh penting dari pihak sekutu. Dalam bidang militer terdapat Paul von Hindenburg dari Jerman. Setelah perang dimulai, pertempuran terjadi di berbagai wilayah atau front. Salah satu yang paling terkenal adalah front barat, yaitu wilayah pertempuran antara Jerman melawan Inggris dan Prancis dan sekutunya. Jerman berusaha menyerang Prancis melalui Belgia, tetapi rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Pasukan sekutu berhasil menghentikan serangan Jerman sehingga perang berlangsung lama. Di front barat kemudian berkembang perang parit. Para tentara membuat parit sebagai tempat berlindung dan bertahan dari serangan musuh. Kedua pihak berada di posisi masing-masing dan berusaha merebut wilayah lawan. Kondisi di parit sangat sulit karena para tentara menghadapi cuaca buruk, penyakit, kekurangan makanan, dan serangan musuh. Selain front barat, terdapat front timur yang melibatkan Jerman dan Austria dan Hungaria melawan Rusia. Rusia mengalami berbagai kekalahan dan keadaan dalam negeri semakin memburuk. Pada tahun 1917 terjadi revolusi Rusia yang menyebabkan Tsar Nicholas II turun dari kekuasaan. Rusia kemudian memutuskan keluar dari perang. Online, teknologi dan berakhir perang membawa kelanjutan pertempuran sampai perang berakhir. Selain front barat dan front timur, perang juga terjadi di wilayah Balkan, tempat konflik awal antara Austria, Hungaria, dan Serbia. Pertempuran juga meluas ke Timur Tengah dan Afrika karena negara-negara yang terlibat memiliki wilayah pertahanan. Perang juga terjadi di lautan. Kapal perang dan kapal selam digunakan untuk menyerang musuh serta mengganggu jalur perdagangan dan pengiriman pasokan. Perang Dunia I juga menggunakan banyak teknologi militer baru seperti senapan mesin, artileri, tank, pesawat terbang, kapal selam, dan gas kimia. Penggunaan teknologi tersebut membuat pertempuran menjadi semakin berbahaya dan menyebabkan banyak korban serta kerusakan. Pada tahun 1917 terjadi perubahan penting ketika Amerika Serikat bergabung dengan pihak sekutu. Masuknya Amerika memberikan tambahan
pasukan, persediaan, dan kekuatan ekonomi bagi sekutu. Sementara itu, Rusia keluar dari perang karena masalah dalam negerinya. Memasuki tahun 1918, keadaan blok sentral semakin melemah. Jerman dan sekutunya mengalami kekurangan sumber daya dan mendapat tekanan dari pasukan sekutu. Pasukan Amerika yang semakin banyak juga memperkuat sekutu. Akhirnya Jerman tidak mampu melanjutkan perang dan pada 11 November 1918 menyetujui gencatan senjata. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya Perang Dunia I. Dampak LPB dan hikmah. Setelah perang berakhir, dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Perang menyebabkan jutaan orang meninggal dan terluka, banyak kota, desa, dan jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi mengalami kerusakan. Negara-negara yang terlibat juga mengeluarkan biaya yang sangat besar sehingga mengalami kerugian ekonomi dan hutang. Kegiatan perdagangan dan produksi terganggu sehingga kehidupan masyarakat menjadi sulit. Perang Dunia I juga mengubah politik dunia. Beberapa kerajaan mengalami keruntuhan seperti Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Rusia, dan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah itu muncul beberapa negara baru di Eropa, sehingga batas wilayah dan hubungan politik antar negara mengalami perubahan. Setelah perang, negara-negara pemenang mengadakan perundingan perdamaian. Salah satu hasilnya adalah Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang memberikan berbagai ketentuan kepada Jerman untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian dibentuk Liga Bangsa-Bangsa atau LPB. Organisasi ini bertujuan mendorong selama antar negara dan menyelesaikan perselisihan mulai perundingan. Hikmah yang dapat kita ambil dari Perang Dunia I adalah persaingan, kekuasaan, imperialisme, nasionalisme yang berlebihan, dan perlombaan senjata yang dapat menimbulkan konflik yang sangat besar. Karena itu, diplomasi sangat penting dalam menjaga perdamaian dunia. Masalah antar negara sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, perundingan, dan kerjasama. Daripada menggunakan kekerasan, kita juga perlu saling menghargai dan mengutamakan perdamaian, agar penderitaan akibat perang tidak terulang.